Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gue Gus Muhammad. Selamat datang di channel gue Gus Muhammad. Jadi di video ini bahasannya adalah bahasan obrolan pulang kerja ya. Apa itu pulang kerja? Ya obrolan kita ketika pulang kerja. Dan di sini gue ingin bahas tentang gaji karyawan pabrik ya. Karena gue yakin mungkin nextnya banyak lulusan-lulusan baru yang bakal datang ke channel gue. Jadi channel ini sebenarnya mengedukasi teman-teman yang belum pernah kerja di pabrik. Jadi biar kalian gak terkena flexing atau terbius sama influence orang-orang yang suka pamer dengan seragamnya. Termasuk gue, enggak. Jadi gue bakal sedikit kasih bocoran gaji-gaji karyawan pabrik di Cikarang lah. Kita bahasnya Cikarang sama Kerawang aja biar kalian paham. Biar kalian gak gagal paham atau terlalu berekspektasi berlebihan. Kurang lebih kayak gimana? Gue bahas setelah yang satu ini. Jadi guys, sorry gue ada serak. Jadi kalau lu lihat di undang-undang kita atau peraturan ketenagakerjaan, bahwasanya sekarang kita pakainya UMK ya. Umumnya di sini pakai UMK. Ada UMR atau UMK. Ada dua nih, UMR sama UMK. Dan sekarang pakainya UMK yang notabene lebih kecil. Kalau dulu sebelum ada RUU Cipta Kerja itu masih pakai UMR, di mana UMR di tahun 2019 saat gue masih di Mitsubishi itu 5,2 juta. Pas 2020 RUU Cipta Kerja datang, jadilah UMK. UMK-nya berapa? Jadi 4,7 juta. Jadi sekitar turun 500 ribu. Karena sebenarnya bukan memaksa kita untuk pindah ke UMK, cuman pemerintah negara kita membolehkan perusahaan memakai UMK, nggak harus UMR. Jadi mereka ya otomatis masih banyak yang pakai UMK, simpelnya kayak gitu. Nah sekarang kita bahas tentang teman-teman yang lulusan baru atau kelas operator ya, operator sederajat berproduksi. Berapa sih gaji mereka? Oke, terkait dengan gaji mereka atau gaji operator itu sesuai dengan UMK ya, sesuai dengan UMK. Lu cek sendiri di Google UMK tahun 2025 itu berapa. Kalau nggak salah sekitar 5,2 juta atau 5,3 juta dah untuk level operator Cikarang dan Kerawang. Bekasi ya, kita patokannya Bekasi. Nah otomatis kalau kita apple to apple, yang namanya 5,2 juta itu sama dengan UMR gua waktu di Mitsubishi di tahun 2019. Jadi ada terlambatan sekitar 6 tahun ya. Berapa sih? Ya 6 tahun. 6 tahun baru kembali ke 5,2 juta. Lama men 6 tahun. Bang bahas lagi, balik masalah ke gaji operator produksi yang baru lulus. Oke. Jadi dan teman-teman jangan berpikirnya itu langsung ke 5,3 atau 5,2 juta ya. Karena ada juga beberapa perusahaan yang menerapkan itu yang namanya sistem magang. Magang ini apa bang? Magang ini ya bagian dari Omnibus Law ya. Karena dibolehkan, magang itu dibolehkan di RUU Cipta Kerja itu. Perusahaan membolehkan magang, membolehkan ya, bukan mewajibkan. Sebatas yang gue tahu, yang gue dengerin dari podcastnya Bu Ida Fauzia sama Deddy Corbuzier waktu itu pas awal-awal Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini disahkan, bahwasanya perusahaan gak wajib memagangkan, tapi membolehkan. Pemerintah dalam arti negara kita membolehkan suatu perusahaan atau pabrik untuk memagangkan karyawan barunya. Memagangkan, bukan mewajibkan ya, tapi membolehkan. Cuman ya kita pikir aja, kalau kita punya usaha ya kita dikasih dua pilihan, mana yang budgetnya lebih murah, mana yang budgetnya lebih mahal, pasti normal kita pilih lebih murah kan. Dengan menggaji lebih murah otomatis ya kita lebih untung banyak, simpelnya kayak gitu. Jadi akhirnya sudah general atau sudah umum yang namanya kerja magang dulu, termasuk Toyota magang, Aisin magang, terus Musashi juga magang, banyak lagi pabrik-pabrik yang magang. Ya sebatas yang gue tau yang belum mungkin Astra Honda Motor ya. Daihatsu sudah mulai ada yang magang nih. Jadi ya kita harus terima karena kita rakyat biasa, kita bukan pemerintah ya, kita ngikut aja apa yang ada sekarang ya. Jadi kita sekarang berada di sistem namanya sistem Omnibus Law. Jadi kayak gitu. Nah pertanyaannya, magang itu berapa bang? Berapa sih gaji magang? Oke. Jadi gaji magang itu sebenarnya sebatas yang gue tahu ya, koreksi kalau gue salah, gue minta maaf.
umumnya itu 80% dari gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok kalian 5,2 juta, kemungkinan kalau dimagangkan sekitar 3,8 juta deh. Coba kalian hitung sendiri, 80% dari 5,2 juta itu sekitar ya masih di bawah 4 juta lah. Itu umumnya kayak gitu. Apakah haknya sama dengan karyawan kontrak? Ya jelas beda. Dari asuransi juga beda, dari hitungan lemburnya beda. Mungkin beberapa perusahaan ada yang sama, tapi umumnya beda. Karena buat apa sama kalau diadakan sistem magang ya. Jadi balik lagi, magang dengan kontrak itu berbeda. Balik lagi ke magang tadi, tadi ada iklan. Jadi terkait dengan problem magang ini jelas tadi beda ya. Bahkan ada juga teman-teman yang kerja di Tangerang, magang itu digaji cuma 2,5 juta beberapa. Bang, lu tahu dari mana? Ya gue tahu ketika gue live TikTok, gue live streaming TikTok, banyak yang komen, banyak yang minta saran, gimana bang magang di PT ini di Tangerang dengan gaji 2,5 juta worth it enggak ya? Gue bilang enggak. Duit 2,5 juta belum cukup buat lo hidup di perantauan, men. Itu sama dengan UMR Jawa kan. Jadi pikir-pikir lagi kalau memang ada opsi atau ada pilihan kalian untuk kerja magang dengan gaji segitu. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan segitu juga. Apalagi yang magang di Toyota ya, udah seleksinya susah, masuknya susah, sekali masuk dimagangin gaji cuman under 4 juta. Ya sabar aja lah. Ya kan kita nggak bisa memilih, yang kita bisa pilih, kita pilih perusahaan yang nggak magang. Ada kok beberapa yang nggak magang gitu. Bahkan yang promotion juga ada, yang cuma uji coba langsung karyawan permanen juga ada. Ya, jadi itu. Dan bener nggak sih gaji operator itu sampai 15 juta, 20 juta? Gue bilang enggak, itu scam, itu flexing. Kenapa gue bilang gitu? Ya balik lagi, untuk kita mencapai angka 15 juta itu harus full lembur. Lu harus setiap hari lembur 4 jam, Sabtu Minggu masuk, dan itu capeknya luar biasa, men. Jadi 15 juta ya sama dengan capek yang lu rasain. Lu gak ada istirahatnya untuk gaji segitu. Jadi kalau emang gaji 15 juta sebenarnya iya bisa, cuman perlu perjuangannya ekstra, perlu lemburannya kenceng banget malah. Dan itu ya lumayan capek. Nggak gampang gitu, nggak semudah yang kita bayangin, nggak semudah kita pikir. Karena aktualnya nanti ya sakit juga, lu bakal mungkin kena tipes juga kalau emang full lembur sampai 15 juta per bulan ya. Sebenarnya iya, tapi mending jangan sih. Karena ya gaji pokoknya 5,2 juta untuk yang kontrak ya. Gue notice untuk yang kontrak, kalau yang magang jangan berharap sampai 15 juta. Ini kalau yang kontrak 15 juta, ya berarti harus lemburnya ekstra banget. Setiap hari lu harus lembur 4 jam, 4 jam. Sabtu masuk, malam Senin masuk. Mungkin bisa nyampe 15 juta, tapi ya balik lagi, capek banget. Karena lu jadi operator. Lu di sana jadi operator, men. Jadi kuli, simpelnya kayak gitu. Jadi lumayan capek. Jadi, jangan berekspektasi berlebihan. Kenapa sih gue bilang kayak gini? Karena hal ini banyak teman-teman yang menghalalkan segala cara untuk jadi kuli pabrik. Padahal aktualnya nggak seindah yang mereka bayangin. Mereka rela-rela harus nyari-nyari calo, bayar calo, member calo. Akhirnya apa? Ketipu. Pas udah ketipu, ya udah gigit jari. Jadi per hari ini gue notice buat teman-teman, kita berpikir yang positif. Coba kita beralih pikiran bahwasanya ya udahlah, kita nyari kerja sewajarnya aja. Dapat jadi di sini ya alhamdulillah, dapat di sini ya alhamdulillah. Jangan terlalu dipaksakan sehingga harus pakai calo. Kalaupun lu pakai murni dan lu gagal lagi, udah semangat aja. Anggap aja itu sebuah proses. Jangan hopeless dulu, jangan baperan, gagal dikit langsung nyari calo. Akhirnya ketipu doang kan. Akhirnya kayak gitu. Karena sifat baper kita yang nggak mau berproses, nggak mau ikhtiar, nyari calo, ketipu, udah gigit jari. Iya kan? Iyalah, coba dibayangin. Jadi kayak gitu, cuman untuk mengejar kerja magang kenapa harus bayar 10 juta? Yang paling mirisnya lagi, paling menyedihkannya lagi kan kita udah bayar calo 10 juta nih misalkan ya. Kerja magang, kadang di hari lepas guys. Itu di mana? Jadi dipikirin lagi, dikaji lagi, coba dipertimbangkan lagi buat teman-teman yang memang mau pakai jalur ini, pakai jalur calo. Walaupun gue sendiri notice nggak bakal ada. Lebih banyak yang ketipu ketimbang keterima. Dan jangan pernah berharap lu yang bakal keterima lewat calo. Gue yakin pasti lu yang ketipu calo deh. Jadi slow aja, nikmati prosesnya. Insya Allah kalau mau ada rezekinya emang pasti dapet ya.
Kurang lebih kayak gitu yang bisa gue sampaikan, termasuk dengan gaji pabrik dan realita di sana. Semoga bisa bermanfaat. Gue Agus Muhammad. Ya, sekali lagi gue mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dan mungkin ada ucapan gue yang menyakiti hati teman-teman. Apalagi kalau ada calo-calo pabrik yang nonton video gue mohon maaf. Gue gak ada maksud untuk mengganggu kalian dan gue hanya mengingatkan saudara muslim gue, saudara Islam gue, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian merasa kesinggung ya gue mohon maaf ya. Jadi itu, gue Agus Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad. Semoga teman-teman yang masih off job, yang masih nganggur, bisa cepat dapat kerja. Semoga yang lagi susah Allah mudahkan. Dan yang mau bikin CV lamaran kerja PDF, silakan teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Bang, gue mau bikin CV, nanti gue kirim nomor WA gue di situ ya. Agus Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share video ini dan subscribe ya. Like dulu, like, komen dong ya, bantu komen biar video ini bisa up, bisa banyak yang nonton, bisa banyak viewsnya. Thank you semuanya, see you guys. Oke guys, gua Agus Muhammad dan gua mau ngasih info ke kalian bahwasanya di Cikarang nanti akan ada pabrik baru di bulan Februari ini. Pabriknya pabrik apa? Yuk kita bahas. Cuman sebelum gue bahas panjang lebar, gak ada salahnya teman-teman follow dulu akun gue, karena akun gue setiap hari share info loker terbaru gue share di video TikTok dan info-info terkait dunia kerja. Jadi biar dong gak ketinggalan, silahkan follow dulu dan simpan di favorit video ini. Jangan lupa love juga. Kita lanjut. Oke, jadi PT itu namanya KJ Motor guys. KJ Motor ini akan masuk ke Indonesia di Februari 2025 dan bangun pabriknya di Cikarang lagi guys. And then for your information atau informasi buat teman-teman, bahwasanya KJ Motor itu Xinjiang Motorcycle ya. Ini pabrik motor dari Cina. Merupakan perusahaan dari Xinjiang Motorcycle, perusahaan besar di Cina yang juga menaungi merek legendaris Italia kayak Benelli dan yang lainnya. Oke, kurang lebih infonya kayak gitu. So, terus gimana daftarnya? Daftarnya lewat mana bang? Oke, gue dari saya tenang. Cuman sebelum gue bahas di mana daftarnya, lu follow dulu ya. Sekali lagi yang belum follow dulu. Nah, HRD-nya gue sepil di video TikTok nih. Jadi nama HRD-nya Pak Joko nih. Pak Joko ini HRGA PT KJ Motor guys. Dia lulusan dari Universitas Pelita Bangsa. Jadi silakan lu follow beliau, lu follow up beliau, lu ikut dan pantau akun LinkedIn beliau Pak Joko ini. Ada lagi nggak bang? Ada dong. Yang belum follow dulu. Sekali lagi yang belum follow dulu. Dan yang terakhir sesuai dengan yang gue riset yaitu Ibu Adinda Rana. Bu Adinda Rana ini juga termasuk HR asisten dari KJ Motor sendiri. Jadi kalau lu pengen gabung atau pengen info terupdate-nya, lu bisa follow up ke Bu Adinda atau ke Pak Joko, atau nggak lu standby aja di channel gue. Jadi kalau mereka sudah buka loker untuk SMK sederajat buat operatornya, langsung gue posting di video TikTok ini. Jadi standby aja di sini, oke? Paling itu aja yang bisa gue share. Semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya balik lagi, akun gue hanya job reposter, tukang posting ulang lowongan kerja. Gue bukan calo, gue nggak bisa bantu kalian kecuali ngasih informasi hal ini. Tapi kalau mau bikin CV lamaran PDF, gue bisa bantu. Kalau kalian mau bikin CV lamaran PDF model kayak gini atau model CV kreatif, gue bisa bantu proses pembuatannya. Untuk biayanya cukup 40.000. 40.000 itu sudah komplit CV, surat lamaran sama berkasnya. Ada model lain gak bang? Ada dong. Nah, untuk model lain itu ada model ATS. CV ATS tuh kayak gini, polosan ya. Katanya sih HRD punya sistem scan ATS friendly gitu. Jadi kalau model kayak gini lebih mudah kebaca sama sistemnya HRD. Biayanya sama 40.000 juga. CV sama surat lamaran sama berkas yang pengen kalian cantumin jadi satu file PDF bisa 500 KB. Jadi DM aja ke TikTok gue tunggu kalian di DM. Thank you semuanya. Yang belum follow sekali lagi bantu follow. Assalamualaikum.